Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita semuanya kemudahan. Ya, bagaimana kabarnya? Semoga tambah sehat, tambah ceria, dan yang paling utama adalah semakin semangat. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang fungsi dan tujuan Al-Qur'anul Karim diturunkan untuk umat manusia. Ya, kalau kita bisa cek ini di mata pelajaran Al-Quran Hadis, ya, bab ketiga, kelas 10 MA atau Madrasah Aliyah. Baiklah, kita mulai. Bismillah. Bab 3 ini adalah fungsi dan tujuan Al-Quran. Maka ada satu ayat yang luar biasa dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah apa? Supaya kita mentaati Allah, mentaati Rasulullah dan ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Ya, ini perintah yang luar biasa. Apa yang utama? Perintah untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti kepatuhan kita, kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka atiullah. Yang kedua, kita disuruh untuk apa? Patuh tunduk terhadap perintah-perintah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya adalah di mana, ya, bagaimana kita bisa mentaati Allah dan Rasulnya? Maka hal utama yang harus kita lakukan adalah apa? Mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah. Karena di sanalah syariat-syariat dari Allah Subhanahu wa taala tertera. Dari As-Sunnah, karena di sanalah kita bisa belajar bagaimana Nabi Muhammad SAW hidup. Dari sana kita mendapatkan tauladan yang luar biasa dari sifat Nabi kita, dari perangai Nabi kita, dari akhlak Rasulullah SAW. Maka teman-teman semuanya jangan pernah bosan untuk mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah. Karena di sanalah banyak hal-hal yang luar biasa, syariat yang luar biasa, tauladan yang luar biasa yang harus kita praktekkan semampu kita. Di sana juga akan banyak sekali hal-hal yang dilarang oleh agama, yang harus kita sekuat tenaga untuk meninggalkannya, menjauhinya. Oke, maka dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya tujuan Al-Quran diturunkan ke muka bumi ini adalah yang utama adalah menjadi petunjuk akidah, petunjuk ketauhidan kepada kita semuanya. Karena dalam Al-Quran banyak kita temui ayat-ayat tentang ketauhidan. Qul huwallahu ahad, jelas. Kita semua orang muslim insya Allah hafal ayat ini, Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu, Esa. Ini pelajaran yang luar biasa. Apa? Tentang tauhid. Bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka fungsi Al-Qur'an adalah mengajarkan kepada kita semuanya, memberikan petunjuk kepada kita semuanya supaya tauhid kita benar, lurus. Berikutnya tujuan Al-Qur'an yang kedua adalah supaya kita tahu bagaimana kita harus berakhlak sebagai seorang muslim yang beriman, yang mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka kita harus meniru, mencontoh tauladan akhlak dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian berikutnya Al-Quran juga berfungsi untuk memberikan petunjuk kepada manusia tentang syariat-syariat, tentang aturan-aturan, ya, baik itu aturan mengenai diri kita atau aturan mengenai keluarga kita, semua diatur. Ya, semua syariat Islam mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi ini,
bahkan mengatur semua apa yang kita lakukan, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Masya Allah. Maka lengkap sekali syariat Islam ini ya, lengkap sekali. Maka kita tinggal patuhi aja. Ya, adab bangun tidur apa? Dalam Islam sudah ada. Adab kita bepergian bagaimana? Tiru Rasulullah. Adab kita mau makan bagaimana? Tiru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikap kita menghadapi banyak percobaan? Maka buka Al-Quran, buka hadis. Di situ banyak sekali tauladan yang sangat bijak bagaimana cara kita, sikap kita dalam menempuh kehidupan ini. Maka teman-teman semuanya, mari kita amalkan semampu kita Al-Quran ini. Berikutnya, fungsi Al-Quran. Ya, fungsi Al-Quran itu apa? Yang utama adalah Al-Quran sebagai petunjuk. Ya, memberikan kita petunjuk. Ibaratnya Al-Quran itu adalah sebagai buku pedoman. Ya, buku pedoman. Kalau kita punya motor, atau kita membeli motor, atau mobil, atau mungkin barang yang lainnya, kita pasti apa? Diberi yang namanya buku petunjuk. Supaya apa? Supaya motor tersebut, mobil tersebut, ya bisa awet ketika kita gunakan. Kalau Anda ingin HP Anda, handphone Anda awet, maka gunakan sesuai dengan buku petunjuknya. Maka sama, manusia juga diberi oleh Allah buku petunjuk, buku pedoman, namanya Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita ingin hidup damai, hidup tenang, hidup bahagia, fid dunya wal akhirah, maka ikuti buku petunjuknya, Al-Quran dan As-Sunnah. Berikutnya adalah Al-Quran sebagai pokok ajaran Islam. Fungsi Al-Quran adalah sebagai pokok ajaran Islam. Ya, pokok-pokok ajaran Islam kita temui semua di Al-Quran. Di Al-Quran kita baca, kita pahami. Ada yang belum paham, buka hadisnya, buka sunnahnya. Karena al-hadis fungsi adalah untuk apa? Memperjelas apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Ada ayat yang masih global, yang masih belum jelas, maka ada al-hadis yang berfungsi untuk menjelaskan apa yang tertera dalam Al-Quranul Karim. Kemudian Al-Quran juga bersifat peringatan dan pelajaran. Masya Allah, banyak sekali hal-hal yang kita jumpai, pelajaran-pelajaran dari Al-Quran itu. Kita bisa mendapatkan banyak hikmah dari kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Kisahnya Fir'aun, bagaimana kedoliman yang luar biasa yang dilakukan oleh Fir'aun dan bala tentaranya, ya dalam sekejap Allah hancurkan. Kita belajar dari Qarun, hartanya yang sangat melimpah ruah, sangat banyak sekali, tetapi ingkar kepada Tuhannya, maka dalam waktu yang sangat singkat Allah tenggelamkan Qarun dan hartanya ditenggelamkan ke dalam bumi. Masya Allah. Dan banyak sekali pelajaran-pelajaran hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dalam Al-Quran. Maka teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari tetap pegang teguh Al-Quran. Pelajari isinya, amalkan semampu kita. Maka insya Allah dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup kita akan penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan ketenangan. Dan yang paling utama itu adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, cukup sekian. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas pada kesempatan ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.